Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Anci. Baiklah, kita akan belajar dan materi kita pada saat ini itu kelompok sosial. Namun sebelumnya itu orang awali kegiatan pembelajaran kita pada saat ini dengan doa. Dan doa ini dipimpin oleh siswa Claudia Pangke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati pembelajaran saat ini. Amin. Baik, terima kasih untuk siswa Claudia Pangke yang sudah membantu lewat doa. Dan pada saat ini Ici akan panggil absen. Nama-nama yang Ici panggil untuk angkat tangan dan beritahu yang absen atau yang alpa pada saat ini. Claudia Pangke, Hadir. Fiona Sumampo, Hadir. Eka Tiwo, Alpa. Ika Tumeu. Hadir. Cuma Eka Tiwo ya yang alpa. Baiklah, orang memasuki saja pembelajaran pada saat ini tentang kelompok sosial. Ada yang tahu tentang apa sih itu tentang kelompok sosial? Tahu. Baiklah, Inci akan menjelaskan tentang bagaimana sih itu kelompok sosial dan apa saja yang mengenai tentang kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan orang atau kumpulan atau kelompok yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi atau mencari sesuatu yang mendapatkan tujuan yang sama. Kelompok sosial mempunyai orang-orang dan hubungan dan saling berinteraksi satu sama yang lain, memiliki harapan, tujuan yang sama, serta mempunyai kesadaran diri sebagai anggota kelompok. Nah, untuk kelompok sosial itu berbicara tentang bagaimana sih satu sama lain menurunkan ego masing-masing untuk berkelompok dan mengeluarkan pendapat satu sama lain. Seperti diketahui manusia merupakan makhluk sosial atau makhluk berinteraksi. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan orang lain. Manusia boleh atau mau berdiri sendiri. Sudah ada yang mengerti tentang apa sih itu kelompok sosial? Sudah. Mengerti ya semua? Sudah. Dan lanjut kita belajar tentang kelompok belajar. Kelompok belajar hampir sama dengan kelompok sosial. Kelompok belajar merupakan suatu cara di mana peserta didik memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Misalkan orang berkelompok misalkan kita di sini anak-anak mendapatkan tugas berkelompok. Bagaimana kita akan memecahkan masalah atau mencari ide-ide kreatif ide-ide kreatif kita untuk membuat tugas yang semenarik mungkin. Kelompok belajar merupakan di mana peserta didik memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Berarti memecahkan masalah tidak sendirian, harus berkelompok. Kelompok belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan orang lain yang beranggotakan 5 atau 6 orang yang ditujukan sebagai sarana untuk bertukar pengalaman dan pendapat. Nah, di sini bagaimana orang berpikiran pendapat orang untuk membuat suatu kelompok belajar menjadi kreatif dan inovatif. Di sini juga kelompok belajar melakukan tidak satu orang tapi 5 atau sampai 6 orang atau boleh lebih. Nah, pada saat ini kita akan belajar juga tentang
karakteristik kelompok sosial. Tapi Encik mau tanya dulu, ada yang so paham atau ada pertanyaan dari anak-anak untuk kelompok sosial dan kelompok belajar? Paham. Ada yang mau bertanya? Enggak. Oke, Encik akan lanjut tentang karakteristik kelompok sosial. Karakteristik kelompok sosial terdiri dari 2 orang atau lebih dalam berinteraksi sosial baik secara verbal maupun nonverbal. 2, anggota kelompok harus mempunyai pengaruh satu